صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد وبارك عليه.
Bujang Sasmi. Selanjutnya seksi ekonomi. Seksi ekonomi yang pertama Bapak Jaka. Yang kedua Bapak Urai Mardiansah. Selanjutnya seksi humas Bapak Irfan Kurniawan. Yang kedua Bapak Hadari. Selanjutnya seksi hukum. Yang pertama Bapak Rizky Alamin. Bapak Sidik Yana Parmiana. Selanjutnya seksi umum. Yang pertama Bapak Mulis. Yang kedua Bapak Mahmudi. Yang ketiga Bapak Irfan S. Koordinator 1 meliputi wilayah Belimbing dan Belimbing Hulu, yaitu Bapak Mahmudin. Yang kedua koordinator 2 meliputi wilayah Tanah Pinang, Sayan, Sokan, dan Tanah Pinang Barat, yaitu Bapak Ahyar. Selanjutnya koordinator ketiga meliputi wilayah Nanya Pinang, Pinang Selatan, dan Pinang Utara, yaitu Bapak Maulidi. Demikian pembacaan susunan kepengurusan Forsip Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara periode 2004-2009. Mudah-mudahan masa kepemimpinannya ini nanti Persib lebih tambah maju dan tambah eksis di bumi Melawi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Merianto SPD selaku Dewan Penasehat Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara Forsip untuk melantik serta membacakan membimbing pembacaan sumpah kepada pengurus Forsip masa bakti 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Minggu tanggal 27 bulan Oktober tahun 2024, saya Dewan Penasehat Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara berdasarkan berita acara musyawarah besar Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara nomor 01-Forsip-9 dan surat keputusan Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara nomor 001-Forsip-10 tahun 2024 melantik saudara sebagai pengurus Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara periode 2024-2029 dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Silaturahmi Insanak Pantai Utara yang dilantik pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjanji 1. Akan menjalankan amanah sebagai pengurus dengan jujur, ikhlas dan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan kemaslahatan seluruh anggota Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara. 2. Akan menjaga silaturahmi, persatuan, persaudaraan, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Melawi. 3. Akan mematuhi segala peraturan yang telah disepakati bersama, serta berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara. 4. Akan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta berupaya menjadi teladan dalam setiap tindakan dan keputusan. Demikian janji pengurus Forum Silaturahmi Insanak Pantai Utara periode 2024-2029. Kami memohon bimbingan dan pertolongan Allah agar dapat menjalankan sumpah ini dengan sebaik-baiknya dan tetap berada di jalan yang lurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdoa bersama-sama semoga dengan telah dikukuhkannya pengurus porsi masyarakat 2024-2029 ikatan keluargaan serta jalinan silaturahmi kita khususnya sesama masyarakat Kabupaten Salambas dapat sejahtera dan tentu bersama-sama kita hadir melalui meningkatkan sumbangsi ide pikiran dan tenaga kita tentunya untuk kemajuan Kabupaten Melawi yang kita cintai. Yang pakai tanya masih di sedikit bagian agak sedikit napas nih.
Hadarilah. Yang terakhir disiram ya Bang Ita. Baik, hal ini diwakili staf ahli bidang SDE yaitu Abangga Dr. Ahmad Jawahir MSI. Tadi telah kita saksikan bersama-sama yaitu pengukuhan pengurus OSIS periode 2024-2029 tadi ya. Tentu yang pertama saya atas nama organisasi untuk supaya warga khususnya di Kabupaten Belawi ini bisa dijajah itu semua yang ada di Belawi ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Masalah kita pada hari ini acara yang dipersiapkan bulan Februari sehingga dapat kita laksanakan. Jadi proses persiapannya kita 2 bulan sejak sebelum malah dana bantuan dari pemerintah cair. Salah terlalu jauh. Betul. Ya Bu, zaman sekarang harus sadar foto. Enggak. Kalau ada ikan di kolam, itu tandanya banyak umpan. Kalau nanti ada yang tak jawab saya punya salam, itu artinya ada yang tak sarapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi adada ma'inta wa jinaka ma'inta wa min amalika. Allahumma firli zunubi wa liwalidayya wa arhamhuma kama rabbayani shahiran. Budaya yang terkandung di dalam Saprahat itu. Saprahat sendiri sejarahnya masuk mulai sejak kerajaan Melayu yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, berkulturisasi dan membaur dengan kebiasaan masyarakat Melayu di Sambas. Saprahat sendiri berasal dari kata Arab yang artinya saprah, mempunyai arti yaitu sopan, santun, dan gotong royong, yang mana di dalam saprahan ini mengandung makna tersendiri. Di dalam saprahan ini ada 6 orang. 6 orang itu bermakna rukun iman, dan menu sajiannya biasanya 5 menu sajian. Menu sajian ini melambangkan pada rukun Islam. Terus makna yang terdalam dari saprahat ini yaitu mengandung rasa kebersamaan, gotong royong, dan saprahan ini melambangkan bahwa kita sesama
makhluk secara manusia itu mempunyai kedudukan yang sama. Di dalam saprahan ini saya mungkin sedikit menceritakan, yaitu ada bermacam-macam saprahan. Tetapi saprahan yang ada di Kabupaten Sambas ini biasanya dia duduknya melingkar. Kalau di sini lebih kepada berontak, memanjang ya manusia. Mungkin ini bedanya antara saprahan Sambas dengan berontak di sini. Saprahan mungkin hanya ada di Kalimantan Barat bagian Terus. Di dalam saprahan ini ada peralatannya, ada apa namanya yang besar, talam. Maklum ya Pak ya, agak lama meninggalkan tempat, agak lama. Ini mengingatkan ada talam atau medan untuk menyajikan sajian. Di dalam ini nanti disusun menu-menu saprahan, yaitu yang ada biasanya 5, ada 6. Terus di dalam saprahan ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan, acara sunatan, acara selamatan, acara tapung tawar, dan acara beruang. Ini sangat erat. Setiap acara itu diadakan pakai saprahan Sambas. Terus masalah menu itu biasanya ada ayam 2 macam di situ, ada lauknya lagi sapi, ada sayur, ada ikan, biasanya sejumlah 5 menu. Itu yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah sampai saat ini saprahan masih tetap dijalankan oleh masyarakat dan penduduk di Kabupaten Sambas. Nah, ini menarik, mungkin di dalam saprahan ini ada persamaan dengan berontaknya kita tatap tambahan. Mungkin untuk kita coba diskusikan persamaan apa saja sih sebenarnya yang ada di berontak. Karena memang di saprahan filosofinya itu untuk menjunjung tinggi rasa sopan santun, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan dengan menjaga seluruh silaturahmi terhadap kaum kerabat kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Kita coba menggali persamaan apa sih sebenarnya persamaan saprahan dengan berontak yang ada di Kabupaten Melawi. Nah, ternyata di Melawi itu saya ada melihat saprahan itu disebutkan sektinya sapi atau apa itu. Makanya hari itu kita ada diskusi, Bang Kusdi mungkin bisa menjelaskan Bang apa yang berontak atau tidak sama dengan saprahan. Bagaimana Kusdi dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita? Sehat? Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebelum memulai kegiatan ini sedikit saya akan menyampaikan berkenaan dengan adat istiadat dan budaya. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun. Terima kasih kami ucapkan, 10 jari kami aturkan. Kepada insanak sekalian, hormat dan salam kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan yang kami hormati, keluarga besar insanak,
yang berbahagia pada hari ini karena bisa bersilaturahmi bersama, sehingga insya Allah dengan silaturahmi ini dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para tokoh Kabupaten Melawi, kemudian lembaga-lembaga lokal yang ada di Kabupaten Melawi, kemudian Puak Melayu. Kalau saya Bang Jol, Bang Nih, saya lebih menyebutnya bangsa Melayu, karena bagi saya bangsa itu lebih pas dan lebih besar. Karena ada literasi yang saya baca, ternyata Melayu itu sangat besar sekali, maka dia ras, dia bangsa, jadi begitu besar. Dan hari ini alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah bagian daripada bangsa Melayu atau umat Melayu. Bapak Dr. Ahmad Jawair mewakili PJS PJ Bupati Melawi. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh rekan-rekan sana untuk menyampaikan dan memperkenalkan budaya. Tentu saya selaku Ketua Harian Ikatan Kebahan menyampaikan ucapan dan penghargaan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Komsib, dan tentu kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat karena sudah dilantik kembali dan mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT. Pertama tentu saya ingin memperkenalkan apa sebenarnya berontak. Berontak itu apa? Kemudian kapan berontak itu? Kemudian apa manfaat berontak? Ada 3 hal. Yang pertama, apa itu berontak? Berontak ini dalam istilah kami suku Kata Kebahan hampir sama. Kalau mungkin di sana yang namanya saprahan, kalau kami di Kata Kebahan namanya berontak. Hanya bedanya kalau yang di sini dia menggunakan sipir atau tanam. Kalau kita di sana yang namanya berontak itu tanam ini hanya untuk membawanya saja, jadi tidak diletakkan. Yang diletakkan ini adalah mangkuk, piring dan sayur-sayurannya. Nah, kemudian kalau saprahan ini biasanya 1 jenis atau 2 jenis hidangan, ya. Jadi ada sayur, ada ikan, ada daging, banyak ya. Tapi kalau di berontak itu dia masing-masing, dan andai kata ada 100 orang yang hadir, maka 100 orang 100 macam lah jenis hidangannya, karena dia dibawa masing-masing di rumah. Nah, jadi, dan saya pada kesempatan ini juga mengundang kepada kita semua, insya Allah, karena di Kata Kebahan ini khususnya di kampung saya di Kebebu, berontak ini sudah menjadi agenda tahunan yang kita laksanakan di bulan Syawal, itu di Jumat keempat, Jumat terakhir di bulan Syawal, dan kita melakukan berontak itu di sepanjang jalan. Jadi ada titik 0 di pusat desa itu ada titik 0. Nah, kita mulai dari titik 0. Jadi berontak ini tujuannya dulunya, karena di dalam suku Kata Kebahan ini ada istilah kalau gawai satu, gawai semua. Kalau bahasa kami pegawai satu, pegawai semua. Jadi untuk meringankan yang punya hajat, maka masing-masing rumah ini membawa makanan, membawa hidangan. Jadi bentuknya dalam berontak. Inti utama berontak ini adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Kadang-kadang di hari-hari tertentu atau momen-momen kalau tidak pada hari tertentu atau momen tertentu, kita jarang sekali untuk bertatap muka, untuk bersaudara dengan keluarga. Tapi pada momen-momen berontak, momen-momen saprahan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, maka kita bisa saling mengenal, kemudian saling mengingat, bahkan kita bercerita tentang silsilah-silsilah kita. Akhirnya kita ketemu dengan rumpun Melayu, kita ketemu dengan rumpun Minang, kita ketemu dengan rumpun-rumpun yang lain. Jadi karena silaturahmi saprahan ini atau berontak ini, sehingga kita bisa saling mengenal. Dan perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa budaya ini bukan menjadikan kita lebih hebat dari yang lain, tapi budaya ini menjadikan kita punya keunikan sehingga kita menjadi kerinduan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Budaya ini adalah etika. Saya tadi diskusi dengan Pak Camat, setinggi apapun ilmumu, ketika kau tidak punya etika akan sulit. Tapi dari sisi masyarakat ada, maka dari mana etikanya? Etikanya adalah dari berontak
dari seprahan ini. Karena di dalam berontang, dalam seprahan ini ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Cara memindahnya, cara membawa, semuanya diatur, walaupun itu tidak tertulis. Tapi ketika salah di maka orang akan berkata, bang, kurang sopan, kurang basah, kalau bahasa kami katakan. Nah, jadi kurang basahnya. Jadi ada ketertiban ternyata. Nah, disinilah etika itu dimainkan oleh para leluhur kita dalam rangka upaya mendidik bagaimana supaya generasi berikutnya punya adab. Lalu kapan berontang itu dilakukan? Maka berontang itu dilakukan kalau untuk kita di Qatar Kebahan adalah ada acara resmi. Misalnya tadi bulan Syawal. Nah, kemudian biasanya di Qatar Kebahan itu dilanjutkan setelah berontang itu, selesai berontang itu mereka langsung mumpat arai kami atau buang-buang bahasa Melayu, bangsa Melayunya itu buang-buang. Kalau bahasa lain dalam bahasa Melayunya itu robo-robo. Nah, di bulan Syawal itu. Tapi kalau kita di sana berontang di bulan Syawal. Jadi saya pikir tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menjadikan berontang saprahan ini menguatkan kita kembali, mempertemukan kita dalam suasana kekeluargaan, kekerabatan. Jadi akhirnya silaturahmi itu kita bisa bangun bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk berontang. Hanya mungkin cara menghidangkannya saja berbeda. Jadi kalau berontang itu dia menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya kalau dia di jalan maka dia akan sepanjang jalan itu. Jadi mungkin ke depan perlu juga kita diskusikan bersama, bukan hanya dalam saprahan dan berontang ini, tapi kalau di Qatar Kebahan itu ada budaya-budaya yang memang mirip dari Melayu, mirip juga dari sana, Sabah dan sebagainya, dan berupa hadrah, berjanji, bersair, kemudian berjepit, semuanya juga masih ada di tempat kita. Jadi saya pikir